Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwanal kiram, syukur alhamdulillah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa bersujud kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa, yang mana memberikan petunjuk itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah ikhtiar kita bagaimana nikmat iman wal Islam ini kita perjuangkan, ya. Kita perjuangkan dengan ilmu wal amal, ya. Menuntut ilmu dan beramal. Rahimakumullah, sembari kita niatkan hadirnya kita dalam majelis yang berkah ini, yang pertama niat sholat berjamaah, yang insya Allah fadilahnya kita akan mendapatkan pahala 27 derajat. Yang kedua, intidharus sholat ba'da sholat, menunggu datangnya, tibanya, atau menunggu waktu sholat setelah sholat dari maghrib sampai isya. Itu sama dengan karibat, pahalanya seperti orang ribat berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Nah, itu. Yang ketiga, kita niatkan silaturahim, ya, menjalin silaturahim sesama saudara, sesama orang beriman yang fadilahnya banyak, diantaranya dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi mohon untuk bersabar dalam belajar tauhid ini karena memang agak berat, ya. Agak berat. Yang pertama, kita telah membahas tentang tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, ya, dan seterusnya. Yang kedua, kita telah membahas tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Seseorang yang bertauhid rububiyah tidak cukup bila dia tidak bertauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan seluruh amal ibadah, bentuknya apapun, lisan, qaulan au fi'lan, ya, itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kafir yang meyakini Allah itu pencipta alam semesta, pemberi rezeki, tapi mereka ketika diseru untuk menyembah Allah, mereka tidak sanggup. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya tauhid asma wa sifat. Salah satu cara kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah, mengetahui Allah adalah bi asma'ihi, ya. Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah,
Apa makna tauhid asma wa sifat? Kalau tauhid kan kemarin sudah kita ketahui secara bahasa, artinya mengesakan, ya, mengesakan, wahada yuwahidu. Makna tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama serta sifat-sifat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh keluar dari ini, artinya mengada-ngada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mendapatkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut apa yang pantas bagi Allah. Jadi tidak boleh kemudian sembarang nama kemudian mengandung pelecehan. Tanpa takwil, ta'til, takyib dan tamtsil. Takwil itu meniadakan, memaknai, ya, memaknai secara bebas. Ta'til itu meniadakan, takyib itu bertanya bagaimana, tamtsil itu menyerupakan. Nanti kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara atau Asy-Syura ayat 11, Fatirus samawati wal ard. Fatir dari kata fatara, artinya mencipta. Kalau fatir itu fa'il, isim fa'il, jadi Dia Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Dia Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ja'ala, Dia Allah telah menjadikan lakum untuk kalian min anfusikum dari jenis diri kalian azwaja berpasangan, pasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwaja, dan dijadikannya dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Ya daraukum fihi, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Laisa kamislihi syai'un. Nah, di sini ada kalimat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Wa huwa, dan Dia Allah as-sami'ul basir, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Jadi apapun yang diucapkan oleh seorang hamba manusia dimanapun dia berada, bahkan hanya sendirian, tidak ada yang mendengar, maka sesungguhnya Allah As-Sami maha mendengar. Begitu pula bersembunyi dimanapun dia berada seorang hamba, maka bisa jadi orang lain nggak tahu, tapi Allah maha melihat. Nah, di sini sekali lagi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia Allah Subhanahu wa taala. Makanya tamsil, tidak boleh tamsil, tidak boleh menyerupakan, ya. Dalam keterangan yang lain, ini redaksi Arabnya, tauhidul asma wa sifat adalah isbatun, menetapkan ma asbatahullahu li nafsi, apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya, min ghairi ta'til, tanpa melakukan ta'til, perbuatan meniadakan, menafikan, au tamtsilin, atau menyerupakan, au tahrifin, atau merubah-rubah, au takyifin, atau bertanya bagaimana. Jadi satu kewajiban beriman, yajibul iman, wajib beriman bima wasafallahu bi nafsah, terhadap apa yang Allah sifatkan, ya, dengannya terhadap dirinya, fi kitabihi, yang sudah ada dalam ketetapan kitabnya.
atau wasofahu bihi Rasulullah, beriman dengan apa yang disifatkan ya atau yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Minal asma'il husna, yaitu bagian dari atau terdiri atau ya bagian ya dari al asmaul husna, nama-nama yang indah, wasifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, jadi wajib kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya nama Allah itu semuanya ada al-husna ya, yang bagus, indah ya, serta wasifatul ula ya. Nah, Imam Ahmad kama yubayinu dzalikal Imam Malik ya, Imam Malik rahimahullah taala wa ghairuhu, dan juga yang lainnya minas salaf, dari kalangan salaf, indama su'ilu an qaulihi, ketika mereka ditanya tentang ucapan al-istiwa'u maklum, ini berangkat dari firman Allah di dalam Al-Qur'an. Itu ada ayat yang berbunyi surat Thaha ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman Allah, zat yang maha pemurah, 'alal arsyistawa, beristiwa ya, istawa, 'alal arsy, di atas arsy. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana beristiwanya Allah ya. Kemudian Imam Malik menjawab, al-istiwa'u maklum. Istiwa itu sudah diketahui ya, bisa dipahami. Wal kaifu, dan bertanya bagaimana istiwanya Allah itu majhul, tidak diketahui ya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Jadi kalau di Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy, atau bahasa yang sering umum itu bersemayam di atas arsy. Lalu bertanya bagaimana istiwa, kata Imam Malik, istiwa itu ya maklum ya. Lalu bertanya bagaimananya ya tidak bisa diketahui, karena kita tidak boleh mengada-ada, kita tidak bisa melihat langsung ya. Nah, berikutnya adalah mengadakan kebohongan terhadap Allah adalah kezaliman. Makanya di dalam satu ayat Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengatakan perkara yang kamu tidak tahu ilmunya, apalagi terkait dengan Allah. Bila seseorang memaksakan dirinya untuk melakukan kebohongan terhadap Allah, maka itu masuk kategori kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i qaumun takhadhu min duni aliha. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selain Dia. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Faman, maka siapakah adlamu yang lebih zalim, mimman daripada orang yang iftara, mengada-adakan 'alallahi, terhadap Allah, kadziba, kedustaan, kebohongan. Jadi mengada-ada atau mengadakan kebohongan terhadap Allah itu adalah
perbuatan yang paling zalim, ya, zalim. Nah, rahimakumullah, manhaj atau jalan salafus saleh dalam masalah asma wa sifat. Salafus saleh itu siapa? Sahabat, ya. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini adalah 3 generasi yang dijamin oleh Rasulullah. Dalam hadis sahih dikatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu tabi'in. Kalau sahabat melihat langsung Rasulullah, kalau tabi'in hanya melihat sahabat, tidak ketemu Rasul. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah tabi'innya itu tabi'ut tabi'in. Jadi tabi' itu artinya pengikut, ya. Maksudnya tabi'in itu pengikut sahabat, ya. Kalau tabi'ut tabi'in pengikut tabi'in, ya. Yaitu mereka yang hidup pada kurun waktu yang diutamakan. Manhaj mereka dalam masalah asma wa sifat di sini, ya, adalah mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang, tanpa tahrif, tanpa mengubah, tanpa taktil, menafikan, tanpa takyif, menanyakan bagaimana, dan tanpa tamsil, menyerupakan. Imam Ahmad berkata, Allah tidak disifati dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Jadi cukup yang dijelaskan Quran dan cukup yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau menduga-duga, mengira-ngira malah berlebihan. Begitu pula Sufyan Ats-Tsauri berkata, iya sebagaimana disampaikan dalam nas. Jadi mengatakan asma dan sifat Allah itu sebagaimana yang disampaikan dalam dalil. Kita menetapkannya dan kita membicarakannya tanpa bertanya bagaimana. Nah, ulama yang lain yaitu Ibnu Taimiyah berkata, kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya, dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqunal awwalun, yaitu generasi pertama, serta tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Rahimahumullah. Nah, berbicara tentang asma wa sifat, ya, kita kan perlu, ya, mengenal Allah. Di antaranya adalah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan nama Allah itu 100 kurang 1, ada 99, ya. Jadi di dalam ini nanti kita sebut, ya. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan milik Allah, atau Allah mempunyai, atau kepunyaan Allah, al asmaul husna, nama-nama yang indah, yang baik. Fad'uuhu, maka berdoalah kepadanya, hu itu Allah, biha, dengan ha itu kembali asmaul husna. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dengan tawasul, dengan menggunakan nama-nama Allah? Ini jarang. Paling yang nyebutnya ya Allah, kan gitu, Allahumma, kan gitu, ya. Biasanya kalau minta rezeki kan langsung Allahumma rzuqna, kan gitu. Kalau minta ampun Allahumma ghfirli. Padahal di situ ada nama Allah yang boleh kita sebut, ya, kita pakai, ya, kita tawasul dengan nama tersebut. Misalkan kalau
Kalau minta rezeki ya Razak, irzik-ni. Kalau minta ampun ya Ghafar, ighfirli. Kalau minta dicukupkan ya Ghani, aghnini. Kalau minta apa? Apa misalkan? Minta tolong, ya Mughis, ya, dan seterusnya, ya. Di situ nama-nama Allah banyak, ya. Ada yang mungkin jarang kita dengar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya. Ini penting. Dulu pernah di zaman atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, atau agak lama itu pernah dijadikan apa ya, semacam kebiasaan di sekolah-sekolah. Di SD itu dibiasakan pagi setelah sholat duha itu membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya. Akhirnya anak-anak itu hafal semua. Nah, sekarang kok jarang lagi, tak lihat jarang ganti apa ya? ganti suasana, ganti pemimpin, ganti lagi gitu. Memang perlu ya, kalangan santri itu memimpin itu perlu. Bahkan mungkin wajib ya. Karena yang dipimpin itu orang Islam, makanya yang memimpin wajib. Ya, kalau kita mengharapkan itu ya yang paham Islam, sehingga ya apa? Syiar-syiar itu dihidupkan. Syiar-syiar itu dihidupkan. Karena salah satu di antara hikmahnya kepemimpinan itu ya satu, hifdzuddin, menjaga agama supaya enggak terjadi penyimpangan. Sebenarnya pemimpin tugasnya berat. Jadi menjaga agar agama ini tidak menyimpang. Yang kedua, siasatut dunia, jadi mengelola dunia. Nah, ini kita diperintah, fad'uhu, berdoalah kepadanya, kepada Allah, biha dengan Asmaul Husna, ya gitu. Wadharul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna, yaitu melakukan penyimpangan atau menyimpangkan fi asma'ihi, di dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna, kelak mereka akan diberikan balasan makanu ya'malun, ya, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau melakukan penyimpangan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kita baca tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, itu mengandung beberapa hal, menunjukkan yang pertama menetapkan nama-nama asma untuk Allah, maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan juga berarti dia telah menentang Allah. Jadi kalau kita itu semakin mengenal Allah, semakin paham Asmaul Husna, tidak hanya beberapa saja, kalau semua yang Allah sebut itu kita pahami, maka kita akan semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara nama Allah itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim, ya. Kalau Ar-Rahman itu kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada semua makhluk. Jadi sholat gak sholat ya tetap dapat jatah. Tapi Ar-Rahim hanya Allah berikan kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Nah, berikutnya bahwa asma Allah semuanya husna, semuanya baik. Maksudnya sangat baik, karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna. Kalau kita lihat Asmaul Husna itu
adalah nama yang baik, yang sangat baik, yang mengandung sifat-sifat yang sempurna. Dan itu hanya Allah yang mampu memberi nama. Kalau kita itu mau bikin nama untuk anak-anak kita itu kan, ya bisanya kan niru. Kalau namanya siapa misalkan, mohon maaf, namanya misalkan Margono, kandungan maknanya apa? Kan nggak terlalu dalam, ya kan? Saya ini namanya Supriyadi, saya tak cari-cari artinya kok nggak ketemu, tak raba-raba. Su itu bagus, pria itu lelaki, di itu yang dipaksa. Ya. Nah, tapi kalau nama Allah tuh kandungannya luar biasa, sempurna, tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Makanya Ahabul Asma, nama yang paling dicintai Allah, kalau ngasih nama anak itu adalah Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman gitu kan. Itu nama yang disukai. Kayak kalau punya anak kasih nama Abdullah, Abdurrahman, atau digandeng misalkan siapa? Amin Abdullah, atau tapi tidak boleh memberi nama anak kita dengan nama Allah tunggal, misalkan Ar-Rahman gitu ya. Terus anak kita kasih nama Ar-Rahman, itu namanya Allah, nggak boleh kita sematkan pada makhluk. Ya, nama Allah nggak boleh disematkan sendirian. Bolehnya misalkan Abdurrahman, hamba Allah Ar-Rahman, maksudnya gitu. Ya, kalau disebut Ar-Rahman, ya dia berarti pakai namanya Allah secara tunggal, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi berdasarkan hadis, nama yang paling disukai Allah itu diantaranya ya Abdullah, Abdurrahman, ya gitu kan. Dan nanti kan kalau dikasih nama itu kan banyak yang sama Pak. Ya supaya nggak sama kan dikasih apa ya? Misalkan Ahmad Abdurrahman, ya kan? Zubair Abdurrahman, ya. Nanti belakangnya kan tetap bin kan. Bin Supriyadi, bin siapa Margono, bin ya bin itu yang yang istilahnya yang tidak bisa dibohongi, ya kan? Yang tidak bisa ditipu binnya itu. Ya cuman sayangnya masyarakat kita itu tidak populer dengan bin, ya. Kalau di Arab itu masih dipakai ya, terutama yang mereka masih menghormati atau menjaga silsilah itu dipakai terus ya. Bin ada marganya Bawazir, ada apa? Al-Qadiri, ada apa itu kan, sehingga kalau di Sumatera itu ada apa? Siregar, ya, itu masih dipakai. Kita juga boleh Pak, bahkan ya dianjurkan ya, apa silsilah nasab itu dianjurkan. Kemudian ia bukanlah sekedar nama-nama yang kosong yang tak bermakna atau tak mengandung arti. Jadi kalau kita berpikir ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu kita sedang menyebut asma Allah yang sangat sempurna ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama Allah. Maka hal ini menunjukkan keagungan serta kecintaan Allah kepada doa yang disertai nama-namanya. Nama-nama Allah. Ya. Kan banyak ya Muhaimin yang maha memelihara, apalagi banyak ya. Nanti insya Allah bisa kita kupas. Bahwa Allah mengancam orang yang ilhad tadi, menyimpangkan dalam asma'nya, dan dia akan membalas perbuatan mereka yang buruk itu ya. Maka termasuk yang perlu berhati-hati itu jangan sampai seseorang itu mengolok-olok nama Allah. Ya.
biarpun dia tidak kena undang-undang ITE, tapi nanti otomatis di akhirat kena undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengolok-olok nama Allah itu sudah termasuk dia mengolok-olok nama Allah, sudah kezaliman. Maka siapa yang menafikan asma Allah berarti ia berada di atas jalan orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Allah Ar-Rahman, qalu, mereka menjawab, wa marrahman, apa itu Ar-Rahman? Jadi mereka mengolok-olok. Anasjudu, apakah kami harus bersujud lima ta'muruna, ya, wazadahum nufura. Jadi mereka ketika diperintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kalian kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Mereka mengatakan, menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ini orang yang menafikan asma Allah, berarti dia berada di atas di atas jalan orang-orang musyrik. Ini penjelasannya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin, demikianlah telah kami utus kepadamu fi ummatin, pada suatu umat, wa qad kholat, sungguh telah berlalu, min qabliha, sebelumnya umamun, umat-umat, litatlu alaihim, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Qur'an, alladzi auhayna ilaika, yang telah kami wahyukan kepadamu, wahum, dan mereka, ya, wahum yakfuruna birrahman, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kul, katakanlah, huwa, dialah, Rabbi, Tuhanku, la ilaha, tiada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, illa, kecuali huwa, dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan kepadanya aku bertaubat. Baik, berikutnya adalah kandungan Asmaul Husna. Jadi nama-nama mulia ini bukanlah sekedar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Itu bukan sekedar nama, ya, bukan sekedar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat, justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukkan sifat, maka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmah, ya. Jadi kalau Allah punya nama Ar-Rahman, sekaligus menunjukkan sifat Allah Ar-Rahmah, kasih sayang. As-Sami, Allah punya nama As-Sami, zat yang maha mendengar, sekaligus Allah punya sifat maha mendengar. Al-Basir, Allah memiliki nama Al-Basir, zat yang maha melihat, ya, menunjukkan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa nama-nama Allah Rabb, ya, nama-nama Allah itu menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya karena ia diambil dari sifat-sifatnya. Jadi ia adalah nama sekaligus sifat, dan karena itulah ia menjadi husna. Menjadi husna. Sebab
Andai kata ia hanyalah lafal-lafal yang tak bermakna, maka tidak disebut husna, tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Jika demikian tentu diperbolehkan meletakkan nama, misalkan intikon, balas dendam, atau ghadab, marah, pada tempat rahmat dan ihsan atau sebaliknya. Jadi tidak demikian. Nah, berikutnya kita belajar tentang sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sifat dzatiyah. Apa itu? Yakni sifat yang senantiasa melekat dengannya. Sifat ini tidak berpisah dari zatnya, seperti al-ilmu, ya, al-qudrah, as-sam'u, al-basaru, al-izzatu, ya, dan seterusnya. Bagian kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang dia perbuat jika berkehendak. Misalnya bersemayam di atas arsy, turun ke langit dunia, ketika di sepertiga malam terakhir. Berikutnya adalah sifat-sifat dzatiyah atau fi'liyah Allah. Yang pertama al-qudrah, berkuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna. Lillahi, kepunyaan Allah, mulkus samawati wal ard, seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa, Pak. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya. Kita ini tidak punya apa-apa. Adapun orang mengaku punya padepokan yang luas gitu kan. Di situ semuanya ada, yaitu hanya pengakuan sebentar ya, pengakuan sebentar. Paling lama ya 70 tahun. Tapi hakikatnya lillahi mulkus samawati wal ard. Seluruh kerajaan langit bumi itu milik Allah, wa ma fihinna, dan apa saja yang berada di dalamnya. Wa huwa, dia Allah, ala kulli syai'in qadir, ya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Di sini dikatakan qadir, ya. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi tinggal Allah berkehendak apa enggak. Mau melakukan apa saja bisa. Hari ini Allah kalau mau memberikan kemenangan dalam waktu semalam terhadap para pejuang di Gaza, mampu. Tapi ini langsung dimenangno awake dhewe gak gelem donga. Allahumma suril mujahidin gitu. Langsung dimenangkan, kita nggak mau nyumbang, donasi, ya, dan seterusnya. Langsung menang, nggak ada yang berusaha untuk ikut membela secara di lapangan kan gitu. Semua itu ya ada hikmahnya, ya. Itu juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga peluang-peluang amal, ya kan gitu. Hari ini musuh dibuat oleh Allah eksis. Itu kan peluangnya agar umat Islam itu ya introspeksi, ya, mengevaluasi diri, ibadahnya sudah seperti apa, hablum minallahnya sudah seperti apa, ya. Oh, ternyata umat Islam itu seperti buih di lautan, jumlahnya banyak tapi kualitasnya enggak seberapa. Itu kan
Yang kedua al-iradah, yaitu berkehendak. Aroda yuridu itu artinya berkeinginan atau mau, ya, berkemauan, berkeinginan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqudi, penuhilah akad-akad itu, perjanjian-perjanjian itu. Uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak, illa kecuali mayutla alaikum ghaira mukhilis saidi wa antum hurum, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yahkumu, menetapkan hukum-hukum ma yuridu, menurut yang dikehendaki. Di sini ada kata yuridu, artinya Allah itu berkehendak, ya, berkehendak. Duh, selesai. Wa idza aradna, ya ini bedanya. Kalau yuridu tadi sebenarnya itu sumber katanya sama, aroda yuridu. Kalau yuridu tadi fi'il mudhari', kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense, ya. Kalau aradna ini fi'il madhi past tense. Wa idza aradna, dan jika kami hendak anuhlika qaryatan, membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, fafasaku fiha, ya, supaya mereka mentaati Allah tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Wa haqqa 'alaihal qaul, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, fadamarnaha tadmiro, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kalau Allah mau, ya. Kalau Allah mau, hari ini Gaza dikasih menang, gampang, semalam bisa. Semalam bisa. Tiba-tiba di bagian Israel itu terjadi gempa dahsyat, ya, terus ya binasa, bisa kan? Bisa. Itu kalau Allah mau. Dan itu ya hikmahnya kan, di antara tanda-tanda akhir zaman itu kan berperangnya kaum muslimin dengan Yahudi. Bagi kita juga menjadi iktibar, peringatan, pelajaran. Oh, ternyata kita ini berada di akhir zaman. Kita ini berada di akhir zaman. Bahkan ada sebagian peneliti Islam, ya, itu memperkirakan Yahudi itu akan kalah, ya, di tahun 2027. Wallahu a'lam, ya. Artinya kan kalau Palestina itu merdeka, Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa kembali kepada pangkuan kaum muslimin, itu sudah artinya sudah mendekati akhir zaman. Nanti Imam Mahdi muncul, ya kan? Kemudian Nabi Isa turun dan seterusnya. Nah, sudah, itu episode kehidupan sudah mau berakhir. Hikmahnya bagi kita semakin banyak berzikir, ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, ya, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan untuk tanya jawab bila ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi di sini tadi sudah diperintahkan oleh Allah
Walillahil asmaul husna. Ini ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, dan berdoalah kepada Allah biha dengan nama-nama yang indah. Jadi jangan sampai salah paham. Tawasul di sini nanti dikatakan musyrik, enggak. Di sini fad'uhu. Fad'u di sini ini. Fa itu maka ya. Ud'u berdoalah kalian. Hu itu Allah. Jadi yang berdoa kita tujuannya Allah. Nah, sarananya apa? Wasilahnya tadi Asmaul Husna. Ya. Jadi kita tawasul dengan ini, termasuk tawasul yang masyru', yang diperbolehkan. Nah, adapun tawasul yang tidak diperbolehkan ya seperti kita tawasul kepada benda mati, ya patung. Ya, kita menyebut patung, berhala, terus katanya tujuannya Allah, ya itu enggak boleh, ya enggak boleh. Atau tawasul kepada kuburan, ya ini enggak boleh ya. Wa dzarul ladzina, jadi kita disuruh berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dan itu menunjukkan bahwa kecintaan kita serta betapa agungnya nama Allah Subhanahu wa taala ya. Saya ulang, walillahil asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah atau biarkanlah gitu ya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini baru permulaan, sehingga yang penting atau PR kita adalah bagaimana mempelajari Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya, yang lainnya. Mungkin di antara kita masih tahu beberapa saja ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Biasanya itu ya Malik yang kita sebut, ada di surat An-Nas kan, Malik Yaumiddin itu kan. Nah, di ayat yang lain itu ada Asmaul Husna ya, yang mungkin jarang belum kita ketahui ya. Ini kita diperintahkan untuk mempelajari Asmaul Husna. Ini bagian dari thalabul ilmi ya, thalabul ilmi. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimakumullah, sudah Isya. Semoga ya niat ikhlas dalam menuntut ilmu ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalannya surga itu ilmu. Rasulullah mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia jalannya menuju surga. Jadi jalan surga, jalan menuju surga itu ilmu, yaitu menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.